industrialisasi yang tidak merata dan berfungsi sebagai lokasi penting dalam penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Aglomerasi menggambarkan bagaimana aktivitas ekonomi terkonsentrasi secara spasial. Dengan adanya aglomerasi, perusahaan dapat menghemat biaya produksi. Penghematan biaya produksi tersebut diperoleh dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, terjalinnya hubungan pertukaran antara perusahaan yang berada dalam bisnis produksi yang sama. Yang kedua, terdapatnya pasar outlet yang lebih besar untuk produk. Yang ketiga, tersedianya pasar tenaga kerja yang lebih terdiferensiasi dalam hal umur, jenis kelamin, pendidikan, dan keterampilan. Kemudian ada dua jenis aglomerasi. Yang pertama, aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi urbanisasi, yaitu mengacu pada keuntungan perusahaan karena berada di daerah perkotaan yang besar dengan pasar yang besar dan heterogen. Contoh, konsentrasi industri yang berkembang di wilayah perkotaan Jabodetabek. Kemudian yang kedua, ada aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi lokalisasi, mengacu pada manfaat yang hampir secara eksklusif berdampak pada sektor industri tertentu saja, yang mengarah ke kawasan industri sejenis. Contohnya, kawasan industri batik lawean. Aglomerasi industri di Indonesia, yaitu di wilayah Jawa Timur, menjadi wilayah pertama yang mengalami dampak revolusi industri. Dan pada tahun 1850, Belanda mendirikan Pangkalan Angkatan Laut yang mendukung berkembangnya industri kapal laut di kota Surabaya. Sedangkan pusat industri manufaktur terbentuk di Jawa bagian barat yang meliputi wilayah Jabodetabek. Kemudian ada yang namanya desentralisasi lokalisasi industri, yaitu di wilayah tertentu dalam periode sejarah tertentu, khususnya abad 20 akhir, keuntungan yang berhasil dari konsentrasi lokalisasi industri dapat mengarah pada disis ekonomis. Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan proses deaglomerasi atau pengurangan aglomerasi, di mana beberapa perusahaan terdorong untuk mencari lokasi di luar pusat industri yang padat. Ada 3 penyebab terjadinya desentralisasi lokasi industri. Yang pertama, adanya pengembangan energi listrik. Dengan adanya energi listrik, industri tidak perlu lagi membangun pabrik yang berdekatan dengan stasiun pembangkit energi. Yang kedua, pengembangan sarana transportasi. Karena transportasinya semakin baik sehingga dapat mendatangkan bahan baku dari sumber yang jauh. Kemudian, ada biaya lebih tinggi di pusat industri lama. Ketika industri tumbuh di sebuah lokasi, maka sewalangan akan naik dan begitu juga pajaknya. Kemudian ada kesenjangan wilayah dan aglomerasi buatan. Perkembangan konsentrasi industri pada beberapa wilayah telah menghasilkan efek yang tidak hanya terbatas menyangkut wilayah yang terlibat saja. Wilayah-wilayah pusat juga menjalankan fungsi kontrol dan dominasi atas wilayah pinggiran. Pemerintah daerah yang tertinggal menempuh kebijakan dan membuat proses aglomerasi buatan. Nah, ada 2 konsep kebijakan daerah yang diambil. Yang pertama, intervensi tidak langsung, yaitu penyediaan infrastruktur yang dalam jangka menengah dan jangka panjang dapat membuat daerah-daerah ini menarik untuk pengembangan industri. Yang kedua, ada intervensi langsung, yaitu lokalisasi perusahaan industri milik publik atau swasta. Realitas industri ini bertindak sebagai kutub pembangunan dan memicu proses aglomerasi dan mengakibatkan diseminasi wilayah di sekitarnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata juga. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.